Halo, apa kabar para Jomloners dimanapun kalian berada yang malam minggu masih bingung mau kemana? Jawabannya ya nonton Sekeng Official aja lah. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang diperankan oleh artis kenamaan yaitu Lee Min Ho. Dan sebenarnya film ini sangat cocok ditonton bersama dengan pasangan ataupun selingkuhan Anda. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Bersetting pada tahun 1970-an, film ini menceritakan tentang wilayah elit Gangnam di Korea Selatan. Pernah kan dengar kota Gangnam? Di mana saat itu praktek korupsi tengah memuncak dan dibarengin dengan banyaknya mafia yang berkuasa di Korea Selatan. Kisah pun akan berfokus pada dua orang pemulung yang sedang mengumpulkan barang bekas, yang ternyata mereka adalah Lee Min Ho yang berperan sebagai Jong Dae dan Kim Rae Won yang berperan sebagai Yonggi, yang tumbuh bersama di pantai asuhan bagaikan saudara kandung. Terkejut kan lihat Lee Min Ho jadi gembel? Biasanya kan dia jadi putra konglomerat ya. Karena omset dari hasil memulung tidak seberapa dan timbangannya selalu dicurangi oleh pengepul barang bekas di sana, Jong Dae mulai berpikir untuk mencari pekerjaan di Seoul sebagai buruh pabrik. Namun mereka urungkan karena mereka tidak memiliki ijazah. Tenang, berdasarkan perhitungan weton dan primbon Jawa, mereka akan sukses pada waktunya. Di malam hari saat mereka tidur di gubuk mereka, tidak pakai derita ya, Jong Dae dipusingkan dengan surat penggusuran yang telah mereka terima. Dan di saat yang bersamaan, Yonggi kedinginan yang membuatnya tidak bisa tidur dan menghangatkan diri menggunakan lampu kamar tersebut. Itu pun listriknya nyuri dari PLN ya guys. Saat pagi hari mereka dikejutkan dengan skop dari ekskavator yang telah menjebol atap dari gubuk mereka. Alhasil, mereka pun keluar dan terlibat perkelahian dengan anggota gangster yang akan mengeksekusi gubuk mereka. Di sisi lain, politikus Park dan Soo mengadakan pertemuan dengan tiga mafia besar, yaitu Jang Duk, Yang Ki, dan Nam Sun. Pertemuan tersebut untuk membahas tentang masalah penggusuran lahan, dan sebagai gantinya, politikus Soo akan memberi mereka izin usaha di wilayah Seoul Barat. Dan juga mereka diperintahkan untuk mengacaukan pemilihan suara. Lalu Nam Sun memerintahkan Kang untuk merekrut anggota baru sebanyak mungkin untuk membuat kerusuhan antar partai politik. Namun di sana, Kang sempat menyarankan agar tidak bergabung dengan para politisi busuk tersebut. Kembali pada Jong Dae dan Yongki, mereka pun dibawa ke markas gangster tersebut. Di saat itu, datanglah bos Kang yang memerintahkan anak buahnya untuk merekrut anggota sebanyak mungkin. Namun, karena kekurangan anggota, bos Kang akhirnya merekrut Jong Dae dan Yonggi untuk melakukan penyerangan. Nah, disinilah awal dari mereka menjadi anggota gangster. Singkat cerita, mereka pun diberi upah dan diberangkatkan ke Seoul. Yonggi pun menghitung upah yang mereka terima, yang ternyata lebih banyak dari hasil mereka memulung selama 1 bulan. Saat mereka melakukan penyerangan, Yonggi pun ingin BAB. Yonggi yang agak kampungan mulas karena tidak biasa meminum susu sapi. Dan karena sudah tidak tahan lagi, ia pun pergi ke toilet. Saat berkelahi di toilet, Yonggi terkena pukulan dan akhirnya pingsan. Di sisi lain, bos Kang bersama anak buahnya berhasil memporak-porandakan tempat tersebut. Namun, polisi pun datang dan mereka pun kabur. Jong Dae mencari kakak angkatnya tersebut ke sana kemari. Namun ia tidak menemukannya. Nah, disinilah akhirnya mereka terpisah. Karena sudah tidak memiliki rumah dan tidak tahu harus kemana lagi, Jong Dae memilih untuk menjadi anak buah dari bos Kang. Karena kasihan, bos Kang mengajaknya untuk tinggal di rumahnya. Di sana, Jong Dae menaruh hati pada anak gadis bos Kang. Tak diduga, malam itu bos Kang diserang oleh dua orang tak dikenal. Namun beruntung, ia diselamatkan oleh Jong Dae. Dan akibat dari serangan tersebut, bos Kang mengalami luka tusuk pada pahanya yang membuatnya cacat. Keesokan harinya, mereka mendapatkan kabar bahwa bos Nam Sun tewas dibunuh. Dan dengan kematian bos Nam, organisasi mereka pun resmi dibubarkan. 딴 애들 다 어디 갔어? 다 짐 싸. 차라리 잘 됐다. 너희들도 나가라.
3 tahun berselang, Yonggi pun kini menjadi salah satu gangster yang sangat kejam. Yonggi kini bekerja untuk bos Yang. 사고는 좋게 마무리할 테니까 걱정 마십시오. 대왕 호텔 인수하고 남은 돈입니다. Dan di lain tempat, Jongdae tetap menjadi gangster dan manajer sebuah klub malam. Di sini, ia dimintai tolong oleh seorang bapak-bapak untuk menagih sertifikat tanahnya lantaran istrinya kepincut oleh seorang gigolo yang ternyata gigolo tersebut telah menjual tanah tersebut pada Nyonya Min. Dan disinilah Jongdae bertemu dengan Nyonya Min untuk pertama kalinya. Sedikit informasi, Nyonya Min ini adalah seorang mafia tanah kelas kakap. 보니까 점잖은 Saat pulang, Jongdae menyerahkan semua uang yang ia dapat kepada bos Kang yang ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Karena sedari kecil ia adalah seorang yatim piatu. Dan saat sedang merayakan ulang tahunnya, ia diganggu oleh seorang debt collector yang menagih hutang kepada ayah angkatnya tersebut. Yang dimana setelah pensiun dari dunia hitam, bos Kang meminjam uang kepada rentenir tersebut untuk membuka usaha laundry. Dan hal itu didengar oleh Jongdae, yang tentunya membuatnya sedih. Shin pun berpindah pada Yonggi yang diberi kepercayaan oleh bos Yang untuk mengurus kasino dan hotelnya. 여기 빠찡하고 레스토랑은 어쩌? Di mana faktanya Yonggi berselingkuh dengan pacar dari bosnya tersebut. Dan mereka pun melakukan aksi pengendulan yang adegannya udah mirip kayak film Jepang, guys. Mantep deh pokoknya. Berkat gigolo yang pernah ia tangkap dulu, klub malamnya menjadi ramai oleh ibu-ibu yang kesepian. Dan Jongdae pun terkejut bahwa Nyonya Min telah berada di sana. Di sini, Jongdae sebenarnya ingin meminjam sejumlah uang pada Nyonya Min untuk melunasi hutang dari ayah angkatnya tersebut. Dan sebagai gantinya, Nyonya Min ingin bantuan dari Jongdae untuk mendapatkan lahan di daerah Gangnam meskipun dengan cara yang licik. 대선이 코앞인데 이래가지고 이길 수 있겠어? Demi keuntungan pribadi, atasan dari politikus Park ingin memindahkan ibu kota saat menang pemilu nanti. Dengan alasan bahwa kota Seoul terlalu padat sehingga harus diperluas lagi hingga ke wilayah Gangnam. Di sisi lain, Nyonya Min mengajak Jongdae untuk melihat lahan di sekitaran Gangnam. Bersama dengan Nyonya Min, Jongdae menjadi seorang mafia tanah, yaitu dengan membeli semua tanah pertanian di daerah pinggiran Gangnam tersebut dengan harga murah, dan menggoreng isu di sana bahwa akan dibangun kawasan mewah melalui mulut ke mulut sampai media cetak hingga semua orang berebut membeli tanah di sana. Sehingga harga tanah di sana menjadi naik berkali-kali lipat. Dan saat itulah Nyonya Min dan Jongdae menjual tanah yang telah mereka beli dan mendapat keuntungan berkali-kali lipat dari hasil menggoreng isu melalui media. Atau yang lebih dikenal dengan istilah monkey business ya. Kalau nggak tahu cari aja di Google apa itu monkey business. Saat Jongdae ingin pulang, tanpa sengaja ia melihat adik angkatnya sedang berciuman dengan pacarnya di dalam mobil. Yang tentunya membuat Jongdae kecewa karena sebenarnya ia telah menaruh hati pada adik angkatnya tersebut. Dan saat mereka pulang bersama, mereka pun mendapati bahwa baju-baju laundry milik ayah angkatnya tersebut tengah dibakar oleh si debt collector. Alhasil, Jongdae menghajar mereka semua dan langsung membayar hutang ayah angkatnya dengan uang hasil dari menjadi maklar tanah. 한 번만 더 만짓했다간 Di suatu malam, Jongdae diperintahkan untuk mencuri sertifikat penjualan lahan oleh Nyonya Min di markas bos Yang. Dan tanpa sengaja, di sana ia bertemu dengan kakak angkatnya, yaitu Yonggi yang hendak dibunuh oleh kelompok bos Jangduk. Karena Yonggi dicurigai sebagai pelaku pembunuh pemilik hotel sekaligus klub malam tersebut. Dan ternyata orang tersebut adalah orang yang sama dengan orang yang ingin membunuh bos Kang alias ayah angkatnya. Dengan ini, sedikit demi sedikit mulai terkuak bahwa yang membunuh bos Nam adalah kelompok Jangduk dan Yangki. Jongdae pun menyelamatkannya, dan dengan statusnya sebagai pemeran utama, bisa dipastikan Jongdae dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Di saat Nyonya Min membagikan hasil dari penjualan tanah pada Jongdae, Jongdae malah ingin dibayar dengan sebidang tanah. Dan tanpa basa-basi, Jongdae pun langsung mencium Nyonya Min. Alhasil berkat ciuman hot ala-ala serial Boys Over Flower, seketika Nyonya Min pun lelor dibuatnya. Karena Nyonya Min kenal dengan banyak politikus besar, untuk menambah relasi, Jongdae meminta untuk dikenalkan pada salah satu politikus kuat dan sekaligus bos dari real estate terkenal. Karena Jongdae sangat berambisi untuk memiliki tanah yang luas dan strategis di daerah Gangnam. 내가 잔돈
Di sisi lain, politikus Park sedang mengadakan perjamuan makan malam, dan mereka pun dikejutkan oleh kedatangan politikus Suh yang mengamuk di sana. Hal ini dilakukan karena politikus Park telah menahan dan menginterogasi anak buahnya, yaitu Jang Duk. Di sini, politikus Suh dan Park terlibat percekcokan dan saling mengancam akan membocorkan kebobrokan mereka satu sama lain. Setelah puas melakukan aksi pengedulan, Nyonya Min pun menceritakan tentang keributan antara politisi Park dan Suh pada Jongdae, di mana politisi Suh sangat melindungi Jang karena Jang adalah salah satu sumber dana kampanye ilegal bagi politisi Suh. Asal kalian tahu ya, sebenarnya dalam film ini mereka beradegan ranjang beneran loh guys. Namun, adegan tersebut tidak jadi dimasukkan ke dalam film ini. Dibantu oleh Yonggi, demi mendapatkan reputasi di dunia gangster sekaligus membalas dendam ayah angkatnya, secara diam-diam Jongdae nekat menghabisi bos Jang beserta anak buahnya. Umaga na may talon ka nang mo'y maging malaya, di man sila sinuway mo. Dari situlah ia menjadi tangan kanan dari politikus Suh dan menjadi ketua geng dari pasukan Minus Bersatu. Di sini menunjukkan bahwa begitulah dunia gangster yang kejam, yaitu saling menghabisi untuk berebut kekuasaan hingga menjadi tangan kotor dari para politikus yang berkuasa. Jongdae pun mengerahkan pasukan gigolonya untuk merayu ibu-ibu di wilayah Gangnam tersebut agar bisa mendapatkan lahan mereka dengan harga murah, dengan modus untuk berlatih tarian kesehatan di klub Jongdae tersebut. Dan rencana mereka pun berjalan dengan mulus. Di wilayah Gangnam, yaitu tepatnya di kawasan Yeoksam, ada seorang pemimpin perusahaan yang menguasai sebagian besar lahan vital di sana, yaitu Direktur Hur, di mana daerah tersebut telah menjadi rebutan antara politisi Park dan Suh. Namun untuk mendapatkan lahan tersebut, Jongdae sebagai anak buah dari politisi Suh melakukan hal yang sangat licik dengan menyebak putra dari Direktur Hur seolah-olah sedang berpesta narkoba dan menjadi pelaku pembunuhan, yang dimana hal tersebut digunakan untuk memeras Direktur Hur agar mau menyerahkan seluruh tanahnya di sana. Parah kan? Faktanya wanita yang menjadi korban pembunuhan tersebut sebenarnya masih hidup dan ia hanya berakting sebagai korban pembunuhan. Dan saat ia selesai menyerahkan dokumen tanah dari Direktur Hur pada politisi Suh, tiba-tiba ia dipukul oleh orang tak dikenal, yang ternyata ia telah ditangkap oleh bos yang juga sama-sama mengincar dokumen tanah tersebut. Yonggi sebagai anak buah dari bos Yang membocorkan rencana mereka dan bersekongkol dengan bos Kang, yaitu ayah angkat dari Jongdae, untuk menyelamatkan Jongdae. Di mana keesokan harinya bos Kang bersama anak buahnya datang dengan membawa dokumen tanah tersebut untuk ditukar dengan nyawa Jongdae. Dan terjadilah pertarungan sengit ala-ala gangster yang tentunya dimenangkan oleh kelompok Jongdae, meskipun jumlahnya sedikit. Setelah kejadian tersebut, bos Yang menemui seorang pejabat tinggi yang bernama Tuan Moon. 믿고 있겠습니다. 가끔은 Untuk mengadukan permasalahan yang dilakukan oleh politikus Suh, termasuk bos Kang dan seluruh anggota gengnya kecuali Jongdae, karena Yonggi menyuruhnya untuk bersembunyi sementara waktu dari kejaran polisi. Mereka ditangkap atas tuduhan telah menipu para petani dalam masalah lahan di daerah Gangnam. Setelah politikus Suh bebas, Jongdae bersama Nyonya Min dan Yonggi merencanakan untuk menyebak Tuan Moon dengan modus mengirimkan wanita pengedul. 사모님. Hingga terjadilah aksi yang pokoknya enak lah. Dan pada pagi harinya Tuan Moon mendapati dirinya sedang tidur dengan wanita jadi-jadian. Di sana Jongdae mulai mengancamnya dengan tuduhan menggunakan narkoba sehingga berhalusinasi hingga tidur dengan seorang pria alias homo. Dan rencana mereka pun berhasil. Politikus Suh pun senang dengan hasil kerja dari Jongdae. Dan Jongdae meminta Tuan Suh untuk membebaskan bos Kang bersama teman-temannya.
Saat perayaan bebasnya Bos Kang bersama anggota lainnya, Bos Kang malah membubarkan organisasi gangster tersebut. Di mana itu dilakukan demi kebaikan mereka semua karena dunia gangster sangat berbahaya dan ia tidak ingin timbul korban lagi. Namun Jongdae tetap pada pendiriannya, tidak akan berhenti dari dunia gangster hingga ambisinya tercapai. Karena Yonggi dicurigai telah berkhianat, ia diperintahkan oleh Bos Yang untuk membunuh ayah angkat dari Jongdae sebagai bukti kesetiaannya. 있게 해봐. 강길수 끊어. Setelah kematian ayah angkatnya, Jongdae bertemu dengan Yonggi. Namun, di sana Jongdae malah melihat bekas memar di leher Yonggi yang pastinya bukan bekas cupangan ya guys. Dan Jongdae pun curiga dengan hal tersebut. Di sana Yonggi membocorkan tentang rahasia Bos Yang akan menyerang kelompok dari Jongdae saat pemakaman ayah angkatnya tersebut. Di mana saat terjadi penyerangan, Yonggi akan membantu Jongdae sekaligus bersama-sama menyingkirkan seluruh anggota geng dari Bos Yang. Setelah politisi Park ditangkap oleh pihak intelijen, Bos Yang pun melarikan diri. Dan Yonggi akhirnya menjadi ketua geng yang baru, serta akan menikahi simpanan dari Bos yang selama ini berselingkuh dengannya. Wah, nih orang betul-betul pengkhianat ya. 잘 됐네. Suatu hari saat Jongdae menginterogasi salah satu anak buah dari Bos Yang, alangkah terkejutnya dia bahwa yang telah membunuh ayah angkatnya adalah Yonggi. Saat Jongdae ingin pindahan dari rumah lamanya bersama adik angkatnya, Jongdae membuka kembali album foto kenangan bersama ayah angkatnya tersebut. Dan saat ia menemukan kartu keluarga dari ayah angkatnya tersebut, ternyata ayah angkatnya telah memasukkannya sebagai anak laki-lakinya. Ini tentu saja membuat Jongdae sangat sedih, mengingat sedari kecil Jongdae adalah seorang yatim piatu. Kasihan ya. Yonggi dan Jongdae pun merencanakan untuk menyebak dan menghabisi Bos Yang di bioskop. 놈이니까 한 방에 때려잡아야 된다. 난 지금 길수. Namun, Jongdae telah melakukan antisipasi karena ia tahu Yonggi bersama anak buahnya ingin menghabisinya juga. Di sini terjadi dilema dalam diri Jongdae dan ia hanya menembak lengan dari Yonggi, mengingat bahwa ia adalah kakak angkatnya. Dan kali ini ia pun melepaskannya. Di akhir cerita, Jongdae dan Yonggi dibunuh oleh pembunuh bayaran suruhan dari politikus Suh. Tragis dan kejam ya guys. Berbalik dengan nasib Jongdae dan Yonggi, politikus Suh pun sukses dengan karir politik dan propertinya dalam membangun kota Gangnam. Oh ya, di akhir film juga dijelaskan kenapa Yonggi dan Jongdae jago berkelahi. Karena dulu saat kedinginan di rumah gubuknya, mereka bermain tinju untuk menghangatkan badan. Itu pun kayaknya sarung tinjunya didapat dari tempat sampah ya guys. Tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah hidup ini lebih berarti daripada sekedar keserakahan. Karena keserakahan hanya akan menghancurkanmu. Karena pemeran utamanya mirip dengan saya, film ini saya beri rating 10 dari 10. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa. I love you all.